Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Jati Pambokso TV, nguri-nguri kebudayaan Jawi. Di konten Ngopi Bule, ngobrol perkara seni, budaya, dan lengger. Mari lur, kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Ya, pada pembahasan malam hari ini adalah di kamus saya, cerita saya, seniman harus mempunyai ATM. Dalam artian ATM adalah anugerah terindah dalam hidupku. Bukan. ATM tersendiri di kamus saya adalah, pertama adalah amati, T itu tiru, M itu adalah modifikasi. Menurut saya ATM itu adalah inspirasi atau inspiratif untuk meniru suatu contoh ataupun seniman yang maestro. Kita patut contoh dari gerakan, dari pola pikir, ataupun itu tetek bengek yang lain, itu harus ATM. Di suatu ketika saya pernah menonton, itu pentas bagus sekali. Saya amati, saya tiru, terus saya modifikasi. Tapi dengan satu catatan, kita harus tahu pola dasar gerakan yang kita tiru. Supaya apa? Supaya yang dicontoh itu tidak tahu kalau kita yang nyontoh. Kita modifikasi. Misalkan kita nyontoh seniman A, kita contoh. Jangan seolah-olah itu kita mencontoh 100%, tidak. Kita membuat inspirasi saja. Oh, saya meniru seperti dia. Saya akan membuat gerakan seperti ini. Tapi dia itu nggak tahu kalau gerakannya ya saya tiru. Nah, itulah ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu loh, sebagai contoh inspirasi angkat teman inspirasi gitu loh. Dan misalkan kita meniru sesuatu, itu harus punya pola dasar. Contoh seperti saya sering mengcover gending, mengcover gerakan, itu ya saya tiru karena di sini saya tidak punya studio, tidak punya gamelan, tidak punya standarisasi untuk seniman para sanggar, tapi saya ingin berusaha untuk berkarya dengan alat seadanya. Toh di seniman banyak yang suka, ya alhamdulillah. Kalau nggak suka ya itu wajar, namanya kehidupannya, seperti ada yang suka, ada yang tidak. Seperti itu loh. Jadi di sini saya mengajarkan semua panjenengan, untuk meniru boleh, tapi kita meniru supaya yang ditiru itu nggak tahu kalau kita meniru. Bagaimana caranya? Ya pakai ATM itu. Amati, tiru, dan modifikasi. Terus lanjut lagi masalah tentang tiru meniru. Memang kalau tiru meniru itu ya kurang puas. Puasnya sendiri itu adalah membuat karya sendiri. Toh misalkan kita membuat karya sendiri itu ya marem rasanya kan. Perjuangan, mikir gerakan ini, gerakan itu. Nek misalkan ditiru ya berarti tandanya bagus. Jangan berkecil hati, wah gerakannya yang ditiru ini kayak bocah orang modal gerakan ini. Itu tandanya bagus. Kita bersyukur. Contohnya ya gerakan bagus berarti akeh sing nyontoh ngono wae. Karena kita selama masih hidup, kita pasti bisa diberi otak untuk berkarya dan beri kesehatan untuk menggerakkannya. Jadi musim hujan, musim tidak menentu, masih dalam pandemi, marilah kita jaga kesehatan kita. Ya, itu kembali ke pokok lagi, bagaimana cara kita tidak
meniru Kak ketone iki ya angel temen yang bahasane. Pokoknya aku lah intine dhewek niru tapi iki aja ngetari niru banget gitu loh. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu cara amati terus modifikasinya. Apalagi sekarang kan zaman kamera, zaman YouTube. Tapi dengan satu catatan kita tahu pola dasar gerakan tari itu seperti apa. Dari Wirogo, Wiroso, dan Wiromo itu tariannya itu seperti apa itu kita harus tahu dasarnya. Dan jangan sungkan-sungkan kita bertanya ke seseorang yang lebih bisa walaupun seseorang itu lebih muda dari kita. Jadi tetap seniman wajib ataupun yo harus punya ATM. Tetap saksikan Jati Mamposo TV, Amuri-muri Kabudayan Jawi. Sekolah luhur dadi sedulur, suka seni dadi nyawiji. Salam budaya, maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.